Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Abnormalitas dalam Beragama, yang beranggotakan yang pertama Anissa Cahaya Ramadhani dengan NIM 201221234, yang kedua Kuswantoro Isnugroho dengan NIM 201221239, yang ketiga Enda Lestari dengan NIM 201221249. Di sini saya akan membahas tentang pengertian abnormalitas. Secara umum, psikologi abnormal dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan istilah abnormal psikologi. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Perilaku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan abnormal. Perilaku menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku seorang manusia atau sikap seorang manusia. Sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi seperti kidal atau penyimpangan dari kondisi rata-rata seperti tinggi badan yang ekstrim. Yang kedua, secara Islam. Psikologi abnormal lebih dikenal dengan psikopatologi. Dalam Islam, psikopatologi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat ukrawi dan duniawi. Macam-macam psikopatologi yang termasuk ke dalam kategori duniawi berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan sebagaimana yang disebutkan dalam psikologi abnormal kontemporer. Sedangkan psikopatologi yang bersifat ukrawi berupa penyakit akibat penyimpangan norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama. Selanjutnya, faktor penyebab abnormalitas dalam beragama. Yang pertama, secara umum. Faktor penyebab yang pertama, abnormalitas sebagai pergeseran rata-rata. Melalui pendekatan statistik yang digunakan dan dengan mudah dapat mengobservasi perilaku langka atau jarang terjadi dalam lingkungan masyarakat tertentu atau budaya dan memberi label penyimpangan tersebut dari norma abnormal. Namun, ada kesulitan dari beberapa perilaku secara statistik jarang terjadi jelas, sehingga tidak termasuk dalam klasifikasi abnormal. Yang kedua, abnormalitas sebagai pergeseran dari ideal. Suatu perilaku abnormal dianggap cukup menyimpang dari beberapa standar ideal atau standar budaya. Yang ketiga, abnormalitas sebagai rasa ketidaknyamanan personal. Perilaku dianggap abnormal apabila menghasilkan perasaan yang tertekan, gelisah, atau merasa bersalah kepada seorang individu dan merugikan seseorang dalam beberapa hal. Yang keempat, abnormalitas sebagai ketidakmampuan untuk berfungsi efektif. Seseorang yang dikatakan abnormal apabila ia tidak mampu berfungsi secara efektif dan beradaptasi dengan permintaan masyarakat. Yang kelima, abnormalitas sebagai sebuah konsep hukum. Perilaku abnormal dianggap muncul jika seseorang telah menerima yuridiksi akan menunjukkan berbagai bentuk perilaku yang menjadi bentuk perbedaan antara perilaku normal dan abnormal. Yang kedua, secara Islam. Al-Ghazali membagi sifat manusia menjadi 4 yang didasarkan pada kekuatan emosi dan syahwat yang menguasai manusia yang menjadi penyebab munculnya gangguan psikologis dalam perilaku abnormal, yaitu yang pertama, sifat hewan buas yang termanifestasikan dalam perilaku permusuhan, kebencian, penyerangan terhadap manusia lain baik melalui perkataan atau perbuatan. Yang kedua, sifat hewan liar yang termanifestasikan dalam perilaku kejahatan, ketamakan, dan seksual. Yang ketiga, sifat setan yang termanifestasikan dalam perilaku kejahatan dan memperlihatkan kejahatan tersebut dalam bentuk kebaikan. Yang keempat, sifat ketuhanan
yang termanifestasikan dalam perilaku cinta, kekuasaan, kebesaran, kekhususan, dan sombong. Selanjutnya, mistik klinik. Yang pertama, pengertian. Mistisisme merupakan gejala umum yang terlihat dalam kehidupan tokoh-tokoh mistik, baik yang teistik maupun non-teistik. Tokoh mistik teistik maupun non-teistik sependapat mengenai arti penting pengalaman yang mereka anggap murni terhadap salah satu aspek realitas, meskipun barangkali mereka berbeda jauh dalam pernyataan verbal yang mereka kemukakan mengenai apa yang mereka persepsikan. Mistik disebut juga dengan klinik, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak termasuk akal. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya klinik ini erat kaitannya dengan praktik perdukunan, hingga sering dikatakan dukun klinik. Dalam kegiatannya, dukun ini melakukan pengobatan dengan bantuan guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Yang kedua, contoh mistik klinik. Contoh mistik yang pertama yaitu ilmu gaib. Ilmu gaib adalah cara-cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang diduga ada di alam gaib, yang tidak dapat diamati oleh rasio dan pengalaman fisik manusia. Yang kedua, magis. Magis ialah suatu tindakan dengan anggapan bahwa kekuatan gaib bisa mempengaruhi duniawi secara noktulus dan non-teksis berdasarkan kenangan pengalaman. Yang ketiga, kebatinan. Menurut Profesor Jojo Diguno SH, berdasarkan hasil penelitiannya di Indonesia, aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu golongan yang pertama, yaitu golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia atau ilmu gaib. Yang kedua, golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup, agar manusia dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam baka sebelum mengalami kematian. Yang ketiga, golongan yang berniat mengenal Tuhan, atau selama manusia itu masih hidup, dan menembus dalam rahasia ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia. Yang keempat, golongan yang hasrat untuk menempuh budi luhur di dunia, serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan mencintai dengan senantiasa mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, alasan termasuk abnormalitas dalam beragama. Klinik termasuk pada abnormalitas dalam kajian psikologi agama, dikarenakan praktek teknik atau praktek klinik yang berkaitan dengan dunia magis, dan tidak setiap orang mencapai fenomena ini. Secara psikologis, untuk mempraktekkan klinik ini dibutuhkan kemampuan untuk berhubungan dengan hal gaib. Untuk dapat berhubungan dengan hal gaib, diperlukan usaha, pengolahan jiwa, dan pikiran. Abnormalitas dalam klinik ini juga disebabkan adanya pola pikir singkat, tanpa mengakomodasikan berbagai kemungkinan akibat yang terjadi. Yang keempat, faktor penyebab. Faktor-faktor lain yang mendukung timbul dan berkembangnya aliran mistik adalah kekosongan spiritual dan penderitaan. Mereka yang memiliki kesadaran beragama yang rendah atau tidak sama sekali, umumnya jika mengalami penderitaan cenderung akan kehilangan pegangan hidup. Di saat-saat seperti ini, mereka menjadi sangat sugestibel atau mudah menerima sugesti. Oleh karena umumnya, dalam kondisi yang putus asa seperti itu, praktek kebatinan seperti aliran klinik dianggap dapat menjanjikan dan merupakan tempat pelarian dalam mengatasi kemelut batin mereka. Prof. Buya Hamka menjelaskan pula bahwa dari ordo-ordo klinik akan muncul berbagai macam sekte dan aliran kepercayaan dalam tubuh masyarakat. 5. Dinamika psikologi yang menyertai pengalaman spiritual dan mistis ini, meskipun sudah terdapat
Tekniknya, tidak setiap orang mencapai taraf tersebut, sehingga dalam setiap agama dan kepercayaannya hanya memiliki beberapa orang yang dianggap mampu mencapai pengalaman spiritual dan mistis ini. Pada tahapan selanjutnya, orang-orang ini dianggap sebagai orang istimewa karena pola pikir dan perilaku yang berbeda dengan kebanyakan orang beragama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, pengalaman spiritual dan mistis dalam menjalankan praktek keagamaan dapat berpengaruh dan berdampak pada psikologis seseorang. Misalkan, perasaan yang tajam dan sensitif karena sering digunakan dalam menghayati kedekatan dengan Tuhan. Pikiran yang visioner atau dianggap menembus batas karena terasa untuk fokus dan konsentrasi saat berpikir luas dan mendalam, dan perilaku baik karena terlatih untuk mengalahkan nafsu dalam mendekati Tuhan. Konversi agama. Pengertian konversi agama secara etimologis. Pengertian konversi berasal dari kata conversion yang berarti tobat, pindah, dan berubah agama. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaannya sebelum. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah contoh konversi agama. Yang pertama, meninggalkan agamanya yang lama karena ingin menikah dengan orang lain dengan agama yang berbeda dengannya. Kemudian yang kedua, seringkali terjadi pada masyarakat awam yang miskin yang terpengaruh untuk memeluk agama lain yang menjanjikan dunia yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah alasan termasuk abnormalitas dalam beragama. Wilayah psikologi agama adalah mempelajari mengenai dinamika psikologi individu yang mengalami konversi agama. Konversi agama termasuk dalam abnormalitas dikarenakan jumlah individu yang mengalami konversi agama tidak lebih banyak daripada orang yang tetap berada di agamanya seumur hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip kurva normal, bahwa abnormalitas berada di daerah ekor yang luas daerahnya tidak sampai melebihi luas daerah normal di bagian tengah. Kemudian yang keempat adalah faktor penyebab dari konversi agama. Yang pertama, para ahli agama menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Kemudian yang kedua, para ahli sosiologi berpendapat bahwa penyebab terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Kemudian yang ketiga, pengaruh-pengaruh tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh yang mendorong secara persuasif dan pengaruh yang bersifat koersif. William James menyimpulkan faktor penyebab konversi agama sebagai berikut. Yang pertama, konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang, sehingga pada dirinya muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap. Kemudian yang kedua, konversi agama dapat terjadi karena suatu krisis ataupun secara mendadak atau tanpa suatu proses. Kemudian yang kelima adalah dinamika psikologi yang menyertai konversi agama. Yang pertama, mengenai fenomena psikologis dengan bermacam-macam gejolak batin yang ada pada diri seseorang yang karena disebabkan dalam diri seseorang yang mengalami konversi agama muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat, maupun keyakinan yang pernah dianutnya. Jika kita memandang kepada pokok persoalan yang mendasar dari mengapa seseorang melakukan konversi agama, karena persoalan yang terjadi dalam hidup seseorang tersebut mengalami banyak kesusahan. Dengan tingkat kejadian, ada yang cepat dan ada yang berproses atau berangsur-angsur.
Banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang menimbulkan seseorang melakukan konversi agama, seperti ketertarikan kepada lawan jenis dan berlanjut kepada pernikahan dengan berbeda agama yang menjadikan seseorang dapat berpindah agama. Kemudian yang kedua, bujukan dari luar diri yang kadang membawa seseorang tersugesti kepada tindakan konversi agama. Dengan bujukan dan iming-iming seseorang yang memiliki kepribadian yang lemah akan mudah terbawa. Meski awal mula dengan perasaan biasa saja terhadap kepercayaan baru, akan tetapi jika seseorang yang melakukan konversi tersebut merasakan kesenangan, ketentraman batin dalam keyakinan baru, maka lama-kelamaan akan masuk keyakinan baru itu ke dalam kepribadiannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.